oleh Oke, pemerintah. pertama kita soal SDM terlebih dahulu. Dokter Slamet, Anda sepakat kalau misalnya sebetulnya SDM kita itu kurang salah satunya karena ada ego sektoral tadi. Dan menurut Dokter Slamet, bagaimana sih supaya kita bisa lebih ideal dalam memenuhi jumlah SDM kita? Ya, terima kasih. Dalam kasus ini saya memandang tidak hanya kasus ini ya, pasti ini akan banyak. Dan tidak bisa dari kacamata SDM aja, nggak bisa. Jadi kualitas pelayanan yang baik itu ditentukan dalam dua hal, yaitu sistem kesehatan dan pembiayaan. Di sistem kesehatan itu ada promotif, preventif, kuratif, sampai rehabilitatif. Si ibu ini kan sebelumnya ada ANC itu loh. ANC itu pemeriksaan sebelum melahirkan. Nah itu di mana? Sudah disiapkan belum nanti sistem rujukannya? Itu sudah masuk sistem. Nah dari situ sudah ada indikasi, sudah di planning bahwa bulan keberapa dia harus ke rumah sakit. Saya tidak melihat itu. Jadi di dalam sistem kita ada yang salah itu loh. Itu dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Terus si kuratifnya kan ada di rumah sakit, ya kan? Nah, dari sistem itu kan ditunjang oleh SDM kesehatan, SDM, alkes, sama logistik ya, obat-obatan. Itu juga tadi disampaikan SDM kita sebenarnya banyak, Pak, tapi distribusinya yang tidak baik. Contoh di DKI Jakarta aja, dokter spesialis, dokter umum, kalau WHO menyatakan memapping 1:1000, di DKI itu 1 sudah banding 400. Mungkin sekarang udah 1 banding 300. Jadi oversupply untuk di daerah tertentu. Maldistribusi. Oke. Nah, saya melihat anggaran di Kementerian Kesehatan, alokasinya yang ke SDM kesehatan sangat kecil. Kalau nggak salah sekitar 3 triliun. Lebih banyak di pelayanan kesehatan. Andekan Direktorat Tenaga Kesehatan diberi anggaran 10 triliun, alokasi aja ya, alokasi. Mungkin dia bisa menempatkan dokter-dokter spesialis yang ada di kota besar, di Papua misalnya. Tapi kalau pembiayaannya tidak ada, untuk membuat sistem yang baik kan butuh pembiayaan. Nah pembiayaannya gimana? Mungkin pembiayaan ada, alokasinya nggak ada. Jadi ID berpikir sebelum bicara alat kesehatan, bicara SDM dulu. SDM kita tempatkan di sana. Nah, saya melihat alokasi di Kementerian Kesehatan kurang berimbang. Jadi kalau misalnya di daerah Papua itu sampai kekurangan tenaga medis, kekurangan dokter spesialis, itu karena kurangnya anggaran dari pusat? Ya seperti itu. Saya hitung, ID menghitung ya, untuk menempatkan 2000 dokter spesialis untuk daerah DPTK, daerah terpencil, itu butuh 2,5 triliun. Itu nggak banyak. Dari 92 triliun anggaran. Alokasi sekarang berapa yang dokter Slamet tahu? Saya tidak tahu, tapi tapi begini juga sih, mohon maaf. Tadi saya di depan sudah menyampaikan bahwa nggak cukup hanya dengan insentif yang besar, tapi keselamatan kerja, keselamatan mereka di daerah 3T itu juga harus dijamin. Itu yang membuat mereka juga banyak yang nggak mau ditempatkan di daerah-daerah tersebut. Meskipun uangnya ada. Meskipun uangnya ada. Nah, jadi yang disampaikan beliau tadi hanya satu, bicara soal money. Menurut saya nggak itu, tapi dua-duanya harus seimbang antara insentif dan keselamatan kerja. Itu perlu didudukkan betul-betul oleh pemerintah. Ya, yang harus kita lindungi itu kan masyarakat, penerima pelayanan sama pemberi pelayanan. Itu yang harus kita lindungi. Dan kami menyampaikan beberapa skenario, kalau memang di sana tidak diminati oleh dokter spesialis, kenapa di daerah tambang, di offshore itu lengkap? Karena mereka menggunakan sistem shift. Jadi misalnya 3 minggu di sana, 2 minggu dia balik ke Jakarta atau sebulan di sana. Dengan seperti itu maka keterisian dokter spesialis ada terus. Dan keamanan, kesejahteraan, kan nggak mungkin misalnya keluarga dia bawa ke daerah terpencil, dia bisa di Jakarta. Nah, kita mencontoh tambang-tambang itu di tengah hutan, di tengah lautan itu ada dokternya. Nah, ini tinggal bagaimana sistem kita itu perbaiki. Gitu loh. Kalau tadi promotif preventifnya baik, tadi udah disampaikan oleh Kemenkes, itu akan terdeteksi di awal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.